Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jadi semua ibadah itu tercapai kalau kita sabar. Kalau nggak sabar hanatru. Puasa Ramadan 30 hari atau 31 atau 29 atau 28 digenapkan 1 bulan. Kalau orang tidak sanggup bersabar, 2 orang puasa medang tangguh beli, maka tidak dapat apa-apa lagi. Ya, kalau dia tidak sanggup bersabar. Seorang yang mendidik anaknya kalau tidak sanggup bersabar, maka sia-sia saja dia akan dapat anak yang saleh. Sia-sia saja, Pak. Yang hek mentang. Tapi membutuhkan kepada kesabaran. Oh, bisa enggak kita didik anak-anak karu sakleh ka anak? Bejit dah didik, jit pakah hanjit dah didik. Ya, Pak. Makanya karakter itu ada 2. Ada karakter jibiliyah namanya, Pak. Ada karakter kasabiah. Karakter jibiliyah adalah karakter yang dibawa oleh anak dari kecil. Anak ini selalu mengikut orang tuanya, Pak. Orang tua jual buah-buahan, ini diwariskan kepada anak, jual buah-buahan juga. Ini jibiliyah namanya. Orang tua penghafal Quran, diajak anaknya selalu hafal Quran. Akhirnya anak ini menjadi penghafal Quran. Kenapa? Karena dia ikut orang tuanya. Orang tuanya seorang guru, maka anaknya guru mendung guru, Pak. Ya, Pak. Orang tua aja ublang, anak aja ublang mendung. Hana perlu ke pruno, Pak. Hana perlu pruno. Kenapa? Karena setiap pagi diajak sama orang tua, Ini namanya karakter jibiliyah namanya. Yang kedua, karakter kasabiah. Kasabiah itu apa? Kita bentuk. Bisa enggak kita membentuk singa yang hebat, kuat, menakutkan menjadi binatang yang menyenangkan? Bisa, kenapa tidak? Bisa enggak membuat harimau seperti monyet? Bisa, kenapa tidak? Bisa. Dari kecil didik naik pohon dia, Pak. Naik pohon. Nyan, Pak. Naik pohon menggantung-gantung. Rimu dari ubud tapi dah purno dari ubud. Nyan, Pak. Maka karakter harimaunya itu akan hilang. Yang muncul apa? Karakter sibin, Pak. Karakter monyet. Makanya nanti anak kafir, orang kafir, bisa enggak kita rubah karakternya? Bisa, kenapa tidak bisa? Ini namanya karakter kasabiah. Ya, makanya Rasulullah SAW modalnya itu saja. Modalnya apa? Karakter kasabiah. Rasulullah ingin merubah watak Abu Lahab, watak Abu Jahal, watak Abu Talib, watak Umar bin Khattab. Walaupun sebagian tidak bisa dirubah, tetapi Umar bin Khattab bisa dirubah wataknya oleh Rasulullah. Dengan apa? Kasabiah. Ya, Pak. Jadi makanya kalau ada seorang punya Allah haid tatole kancul ka, Pak. Hana hancur, Pak. Nak enggak rusak, Pak. Seorang pelacur bisa kita rubah menjadi orang yang taat dan saleh. Ya, Pak. Bisa kita rubah. Ini namanya apa? Karakter kasabiah. Maka kalau kita lihat ada pakar-pakar tasawuf yang wanita-wanita, Pak. Dulunya dia itu orang enggak benar, Pak. Hana betul, Pak. Itu mayang dan taputan. Tapi sudah menjadi seorang orang sufi, Pak. Ya, Pak. Ada wanita-wanita sufi nanti di dalam cerita-cerita tasawuf. Kemudian ada juga seorang pembunuh, tiba-tiba menjadi orang yang baik, menjadi ulama lagi, Pak. Ya. Fudail bin Ayad, nya urang bakai, Pak, ipengegau, Pak. Fudail bin Ayad akhirnya menjadi seorang ulama. Padahal dia sudah dewasa. Maka kita jangan mengatakan hai tawid le, watewi je tawid, bekah je tawid, ya, Pak. Ini namanya karakter kasabiah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita bersabar? Wathani minal amraini. Hal yang kedua menyuruh kita bersabar. Ma fi sabri min khairi dunia wal akhirah. Tidak ada orang yang bersabar kecuali memperoleh kebaikan dunia akhirat dia peroleh. Ketika si A macam-macam dengan si B dia sabar saja, Pak. Si A pengerti si B tenang saja, maka tidak akan terjadi apa-apa. Si A itu menak si B, Pak. Itu nak si B diam saja, tidak membalas, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau si B membalas, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, Pak. Jadi makanya kalau dia bersabar, dunia akhirat dia dapat. Jadi makanya mali sabri illa fid dunya wal akhirah. Tidak ada efek sabar itu kecuali di dunia dia ni, kemudian di akhirat lagi. Kemudian hati kita tenang, Pak. Kita sabar betul. Bahkan na pahala lo.
Kemudian kalau kita tidak sabar, akan memunculkan hal-hal yang lain. Kak bengeh dengan tetangga. Hana istilah lon ka menang lon. Bahkan kalau denak di pulang ka menang lon. Hana menang nan Pak. Maknanya apa? Kita walaupun kakaru dengan tetangga, hana lengan kita sudah hilang satu tetangga. Ya, Pak. Jadi nak ada istilah saya sudah menang. Saya sudah menang melawan pimpinan saya. Hana menang Pak. Bagaimana tidak menang? Pimpinan kah hana mangak ngedanya. Paling-paling apa gedanya apa dalam kantor yang kerja api hana mangat ya Pak. Kita sudah mengatakan saya sudah menang, bisa menuntut pimpinan saya. Untuk apa? Habis kita tuntut kita nyopi hana mangat ngedanya. Akhirnya kita sendiri keluar dari kantor itu Pak. Ya. Coba kita bersabar. Maka kesabaran itu fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Qala Rasulullah ini, fa min dzalika an-najatu wan najah. Oleh karena itu kita selamat ya Pak, kita selamat. Orang lain mengata-ngatai kita, kita diam saja. Kita selamat, sudah. Selamat dunia akhirat selamat. An-najatu wan najah. Najatu selamat, najah kita dapat reward lagi, Pak. Kita dapat reward dari Allah. Rewardnya apa? Bukan dunia saja, dunia akhirat dapat reward. Makanya ketika seorang mau dicabut nyawanya atau ingin diperlakukan oleh malaikat dan lain sebagainya, maka anggota tubuh ini membela dia, Pak. Termasuk hati dan jiwa dia membela dia. Jangan macam-macam dengan tubuh ini ya. Ini tangan yang bersedekah. Jangan macam-macam dengan hati ini. Jangan macam-macam dengan kaki ini. Ibela katanya oleh amal ibadah kita, Pak. Termasuk amal ibadah sabar itu. Maka amal ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah zahir, yang nampak. Bagaimana ibadah zahir? Kita salat nampak sama orang. Kita bayar zakat nampak sama orang. Kita bersedekah nampak sama orang, ya, Pak. Kita melakukan kebaikan nampak sama orang. Kita baca Quran dia maka, baca Quran ni. Oh dia hafal Quran dia rek babah memek-mek babah. Itu namanya ibadah zahir. Kita jangan dengan ibadah zahir saja, bahkan dengan ibadah batin pun kita bisa beribadah. Ya. Sebagian orang mengatakan lalu kata sakit lu hai lu ibadah lilah. Ya. Hana kedupu katnya ibadah batin lebih dahsyat dibandingkan ibadah zahir, Pak. Makanya orang yang sakit pun dia bisa beribadah dengan ibadah batin dia, Pak. Orang yang tidak mampu pun dia pergi ke haji, dia bisa ibadah batin, Pak. Pakai ibadah batin, dia niat saja, Pak. Ya Allah lun peng hana ya Allah. Peng hana nyopi ka Tuhan ya Allah lun. Secara logika hana mungkin ya Allah. Cuma lun niat ya Allah. Saya niat ya Allah, saya harus bisa pergi haji ya Allah. Ya nih, Pak. Genit kayaknya lah hati, Pak. Saya harus bisa pergi haji. Ya. Setelah itu dia meninggal dunia. Ini sama kejadiannya. Seperti seorang pemuda, ya nih, Pak. Di Yaman, dia niat untuk berangkat haji, Pak. Ini cerita ini sebagai bahan rujukan para pakar-pakar tasawuf, ya. Seorang pemuda ini tukang sol sepatu. Secara logika tak mungkin bisa naik haji, Pak. Rupanya dia kumpul duit, kala peng. Apa kata dia kepada istrinya? Alhamdulillah saya bisa naik haji tahun ini, ya, Pak. Makanya kalau haji itu 3 bulan lagi dia sudah bisa berangkat terus, Pak. Jangan depak. Rupanya ketika itu kata istrinya, saya izinkan kau pergi haji, tapi permohonan saya satu saja. Saya mencium ada kuah di samping itu, enak sekali baunya. Saya mau kuah itu, sedikit saja. Ya kata istrinya. Oh kalau itu permohonan kamu ya mudah sekali. Saya pikir mohonan apa ya Pak. Akhirnya dia pergi ke tetangganya, dia minta kuah. Istri saya minta kuah sedikit saja. Apa kata tetangganya? Kuah ini haram untukmu dan halal untukku. Terkejut Ibnu Mubarak. Kok bisa haram untukku? Ini yang saya masak ini adalah bangkai, Pak. Kamu tidak boleh makan bangkai. Tetapi saya boleh makan. Kenapa? Saya sudah 3 hari sama anak-anak saya tidak makan. Kami mudarat. Mudarat hanal pun dapat jauh leh. Kakilah bangkai-bangkai lo maju. Untuk kami halal. Kenapa? Ini mudarat. Kamu tidak mudarat. Ini bi imata Ibnu Mubarak. Oh maka palo. Saya pergi haji, tetangga saya kelaparan. Oh han lontang. Dia pulang ke rumah, dia ambil duit untuk berangkat haji, diserahkan semua untuk tetangganya. Hiduplah dengan duit ini. Untuk apa saya berangkat haji kalau tetangga saya sengsara seperti ini? Akhirnya apa? Diberikan semua duitnya. Dia kasih tahu istrinya. Untung saja istrinya itu orang paham agama, Pak. Wahai istriku, saya tidak jadi berangkat haji. Bahkan, hai tetangga kalau ni sengsara, lebih baik kajit hana buku. Rupanya pada tahun itu 2 malaikat berdialog. Satu malaikat lain berdialog. Apa kata malaikat yang pertama? Tahun ini tidak ada satu
Tidak ada satu manusia pun yang hajinya diterima oleh Allah. Ya. Tidak ada yang diterima oleh Allah. Apakah kita pernah terbayang? Waktu kita berangkat haji terima, nak terbayang katanya. Yang terbayang katanya, kita berangkat haji, putiju, ligap, drok, kedeh, walam kena, perangai oleh kiban, nak terfikir tepu. Nak pernah terfikir oleh kita, apakah haji diterima? Nak pernah terfikir apakah umrah diterima? Yang jelas waktu woi tanya kiban, nak mangat. Oh, mangat tak. Mangat tak lunjak kena, ojak kedeh, mangat. Ya, hana terfikir pun nak terima atau hana terima. Malaikat mengatakan tahun ini tidak ada seorang pun yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu orang. Dia tidak berangkat haji tapi sudah dapat pahala haji. Kenapa? Karena sudah dibadal oleh para malaikat lain. Ya, dia tidak berangkat haji tetapi sudah dianggap haji. Kenapa? Niat dia terus ikhlas, Pak. Ini namanya ibadah batin, Pak. Maka kita bisa beribadah batin termasuk tathabah, Pak. Tathabah. Makanya seorang itu kalau sudah niat, tapi niatnya harus level ketiga dan keempat. Niat level ketiga apa? At-tasdik, dia begitu yakinnya untuk berangkat haji, Pak. Dia begitu yakin kalau punya duit dia akan bantu anak yatim, Pak. Dia begitu yakin kalau sembuh dari sakitnya nanti dia akan terus beribadah. Dia yakin, Pak. Ya. Ini namanya apa namanya? At-tasdik. Yang keempat, niat keempat itu level keempat, al-azmu alal fi'li. Dia sudah bertekad bulat. Ya. Ini kalau sudah level 3 dan level 4, nyan menyogetannya meninggal dunia, kita dapat pahala itu, Pak. Pahalanya kita dapat. Demikian pula kejahatan. Kalau seorang berniat kejahatan untuk orang lain, sudah masuk level ketiga dan keempat. Ini seperti yang ada di dalam pendapat Imam An-Nawawi, Pak. Ketika beliau mensyarah hadis Arba'in Nawawiyah. Di dalam ini kita ketemukan juga dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika kenapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak diberikan sanksi oleh Allah, padahal dia itu juga senang kepada Zulaikha. Karena Nabi Yusuf alaihissalam ketika senang kepada Zulaikha, niat dalam hati dia bukan yang ketiga dan keempat, tapi 1 dan 2 saja. Ya, apa 1 dan 2? Hadithun nafsi, bisikan-bisikan saja, bisikan saja. Ada yang membisik, buatlah maksiat, necurangi orang lain, menyembah kaya, nepengegap, nepekurun timbangan, bisikan saja, Pak. Bisikan ini tidak diberikan nilai oleh Allah. Atau muyulun nafsi. Yang kedua muyul. Muyul itu apa? Kecenderungan jiwa. Oh, cina. Menyuhana tak korupsi, hana mendeme belum tahu. Ya, nampak. Menyuhana tak korupsi, tidak bisa buat rumah mewah. Iya juga ya. Tapi ini masih muyulun nafsi, Pak. Kecenderungan saja. Kita belum masuk level ketiga. Kalau masuk level ketiga, nyom jak korupsi, nyom semua sudah kita siapkan. Stempel kali, polpen kali, mandung kali. Nyontek kan, lu teken aja, lu je proyek-proyek. Rupanya sebelum berangkat ke kantor sudah meninggal ya, Pak. Niat dia sudah diperhitungkan oleh Allah kalau dia akan berbuat maksiat. Maka hati-hati, Pak. Maka ibadah itu walaupun kita sakit di rumah sakit, kita bisa beribadah. Bagaimana caranya? Tathabah, Pak. Tathabah ketika sakitnya tathabah. Bep-bep-bep, Pak. Nyo ketika habis sakit bep-bep belum, Pak. Kata kek hanya lonjaknya. Kamu maknya hanya lembutnya. Kalau je petahop misalnya, petahop. Maka ada yang berdoa kepada Allah, necok mentang lo ni Allah, hek kalau lagi. Maka kan ada 3 hal yang apa namanya? 2 hal dibolehkan, 1 tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan, seorang yang sakit dan minta kepada Allah untuk cepat-cepat ditarik rohnya, Pak. Karena hak getun le kanya. Ketika dia sakit dia berdoa, ya Allah necok mentang lo cukup takit no ya Allah. Hak luntun ya Allah. Saya enggak sanggup tahan penyakit ini ya Allah. Ambil saja, itu dilarang oleh Allah. Haibi, Pak, 1. Yang 2 lagi dibolehkan. Mana dibolehkan? Yang pertama, ya Allah jangan matikan saya dulu ya Allah. Sebelum saya selesaikan utang-utang saya ya Allah. Ini dibolehkan. Artinya apa? Kita bukan menunda ini, tidak. Tapi kita rajak kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Begitu pentingnya melunasi hutang, Pak. Maka sampai-sampai seorang berdoa, ya Allah, lon ya ketika mati na utang mentang lon ya Allah, lon tersiksa ya Allah. Maka berikanlah waktu kepada saya. Jangan matikan saya dulu ya Allah. Sebelum saya lunasi hutang itu ya Allah. Nanti lo kumpul-kumpul peng lo lunah. Nanti ada orang yang lain onyo kaluna. Nepo panjang lo mulu ya Allah, yang kaki leke panjang lo, Mbak. Ini artinya apa? Yang pertama tadi, dia berkeinginan untuk menyelesaikan hutangnya, Pak. Itu dibolehkan, 1. Yang kedua, seorang ketika sakit, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup saya bermanfaat untuk anak-anak saya, untuk suami saya, untuk istri saya, panjangkan umur saya ya Allah. Ya, Pak. Kalau saya masih bermanfaat untuk masyarakat, panjangkan umur saya ya Allah.
supaya saya masih bisa beribadah. Satu. Atau kalau saya itu makin panjang umur makin bertambah dosa, lebih baik necok lu mentang ya Allah. Hana manfaat le kana hana manfaat. Ke inang bi hana manfaat. Ke masyarakat bi hana manfaat. Lebih baik umat dia mentang. Ya nama. Kalau engkau hidupkan lagi saya panjangkan umur, saya makin bertambah bukan taat lagi, makin bertambah ingkar kepada engkau. Kalau ada seperti itu, sekarang saja engkau matikan saya ya Allah. Makanya pada posisi seperti itu, iblis gejak dia berdoa kepada Allah. Ya iblis kok pala iblis pak. Apa doa iblis? Ya Allah panjangkan umur si fulan ya Allah, nejo harta bela ya Allah. Ya nama. Itu doa iblis. Ya Allah panjangkan umur si fulan ya Allah. Satu. Ya Allah berikan harta yang banyak kepada si fulan. Rupanya iblis takut ketika si fulan meninggal pada posisi seperti itu, dia itu dimaafkan oleh Allah. Ya, kalau dia meninggal, dia sudah dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Sakit itu merupakan kafarat bagi dosa-dosa dia. Maka baik demenak katanya apa? Katanya sakit 3 huruf, 2 huruf, 7 huruf kafarat dosa kita yang kita lakukan dulu. Jadi maka gepemaah oleh Allah. Makanya iblis minta, panjangkan umurnya ya Allah. Bahkan panjang umur. Dengan umurnya panjang saya ada kesempatan untuk bisa menggoda dia lagi ya Allah. Kalau ini tidak ada lagi, ketika dia meninggal, yang jelas-jelas ya Allah dapat rahmat engkau ya Allah, dapat ridha engkau. Yang kedua, berikanlah harta yang banyak kepada si fulan. Maka baik salah katanya. Sebagian orang salah memahami, oh maka kage akai iblis, kai berdoa gelu. Iblis ke akai berdoa gelu supaya ada harta. Iblis berdoa gelu supaya panjang umur. Rupanya banyak harta apa? Supaya saya bisa menggoda dia ya Allah melalui hartanya. Ya namanya. Sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya apa? Mendengar perintah Allah, ne sabar, tak sabar, Pak. Ne pebutnya, tak pebut. Baik ne pajau haram, mana ne pajau haram meneh, Pak. Orang yang melakukan hal seperti ini, dia patuh kepada Allah, jalan akan terus dibuka oleh Allah. Hana mungkin Allah yang bertentara katanya, Pak. Hana mungkin ya, Pak. Ya. Tak mungkin. Artinya Allah saja sanggup mengatur binatang, sanggup. Masa katanya han sanggup gejo rezeki oleh Allah, sanggup gatul oleh Allah. Kita punya akal, kita punya hati lagi maknya. Binatang akaitan teputan tapi rezeki jelas diberikan oleh Allah. Nyo katanya nalom dan berdoa ya Allah rezeki lu hana jelas. Gimana hana jelas rezeki katanya, Pak? Rezeki sudah jelas, kita saja yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Dikasih sedikitnya tetok mendung, Pak. Dia berezeki bela rezeki, Pak. Hana tak dupu katanya ketika diberikan banyak oleh Allah untuk mengazab kita sendiri, Pak. Ya. Jadi terima saja, Pak, terima saja. Inilah kita berusaha. Kita hari ini berusaha, besok berusaha terus. Seperti yang Allah katakan. Kalau ditanya kenapa kamu itu keluar dari rumahmu bekerja? Kenapa? Karena Allah suruh, Pak. Famshu fi manakibiha. Bersainglah kamu satu sama lainnya. Kalau kamu sudah mau mendengarku untuk keluar rumah bersaing untuk bekerja, nanti akan aku berikan rezeki kepadamu. Ya, nih, Pak. Jadi syarat rezeki itu kamu bekerja dulu. Beda nanti dengan orang yang sudah saleh. Waktu kecil, waktu remaja dia bekerja. Ketika dewasa, saya berikan dia penghormatan. Hana perlu kerja dia rezeki teruk kedau. Ya, nih, Pak. Itu sudah beda, Pak. Penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang pensiun, dron kasih umur 58 tahun ni istirahat. Hai lon peng hana le, na peng pensiun tenang mentang. Hana perlu kerja le, na peng pensiun. Tipi bulan tu nejak gedeh. Atau tipi bulan karena tu kering. Itu penghormatan pemerintah kepada seseorang. Walaupun dipotong-potong. Dipotong dari gaji pokok. Gaji pokok 5 juta ekor haji 1 juta mertu. Hana pupu yang jelas naik bicit. Ya, nampak. Kita buat ni dengan Allah lebih-lebih lagi, Pak. Lebih-lebih lagi. Kita berusaha. Ketika sudah tua, hantar go boleh. Allah kepegang. Tenang mendak, neduk mendak, drone ahli ibadah, rezeki teruk ke daun. Nah saja melalui orang lain rezeki drone teruk ke daun. Ya, nampak. Tapi kalau orang tidak pernah beribadah, apa jangan teruk rezeki, Pak. Ya. Maka kita jangan samakan seperti orang-orang apa namanya? Orang-orang yang kahek ibadah seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau mencari ilmu itu dengan ibunya, Pak, untuk ketemu dengan Imam Malik. Selok dan teputan, ya, Pak. Dia pergi jalan kaki, Pak. Ya, Pak. Pergi jalan kaki untuk ketemu dengan Imam Maliki untuk ya'murna. Email 5. Maknanya apa? Seorang ibu mendukung anaknya untuk pergi sekolah. Seorang ibu mendukung anaknya untuk bisa mencari ilmu. Nyu anak gedro, mak gedro, hai depu tepu, Pak. Dulu seorang ibu menyuap anaknya, jino hana ta merumpok le dengan yang Pak, hana le, Pak. Tidak ada lagi ibu yang menyuap anaknya hana le. Mak bu, ajuh gedro, mita gedro.
Anak pada mentang uput, buka kana kedro, pajoh kedro, mak jak kedro, anak kedro mak. Anak le je no. Jamun kan ikatan emosional gitu boleh. Hona jak tikula ajak ngemak ne apa. You know hana apa. Hai sana je titik benda lom tiap mai tikula tiap. Ha ni depu-depu mak. Jemput ne jemput ne lom tiap ni mak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu susahnya Imam Syafi'i mak. Tetapi ketika akhir-akhir beliau itu, Allah mengatakan kamu duduk saja, rezeki akan datang sendiri kepadamu. Kenapa? Karena dari muda dulu sudah bersusah payah. Ya, nih, Pak. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.